Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Takbiran berkumandang dari masjid-masjid sekitar, tapi rumah kosku malah sunyi senyap. Penghuninya sudah pada mudik, tinggal aku sendiri di rumah besar ini. Janda tanpa anak, cuman ditemani gemericik air di kolam kecil depan teras. Aku baru mau duduk di ruang tamu sambil minum teh, tapi tiba-tiba suara berisik dari dapur terdengar. Langkah kaki, suara panci beradu pelan. Oh iya, Aris. Dia satu-satunya penghuni kos yang belum mudik. Katanya enggak kebagian tiket. Kasihan juga sih, tapi ya di umurku yang sudah kepala 4 ini ada pria lajang seperti dia di rumahku. Jadi hiburan tersendiri. Aku melangkah ke dapur, pura-pura mengecek dan benar saja. Dia sedang berdiri di depan kompor. Celana pendek hitam dan kaos oblong putihnya terlihat kontras. Rambutnya agak acak-acakan seperti baru bangun tidur. Masih betah di dapur malam-malam gini, Riz? Tanyaku sok akrab. Aris sedikit terkejut, tapi cepat tersenyum. Senyumnya itu, aduh, bikin lututku lemas. Lapar, Bu. Mau bikin mie? Aku nyengir mendekat. Nggak ada makanan lain, Riz? Tanyaku. Dia menggeleng. Iya, gimana lagi, Bu? Belum sempat belanja. Aku melipat tangan di dada, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok makan di sini aja ya. Saya masak opor sama sambal goreng hati. Daripada kamu makan mie instan terus. Matanya sedikit membesar seperti tak percaya. Wah, boleh banget, Bu. Tapi apa enggak repot? Aku tertawa kecil memainkan anak rambutku yang terlepas dari sanggul. Repot sih enggak, tapi kamu harus nemenin ngobrol ya, biar enggak sepi. Aris tersenyum, kali ini lebih lebar. Siap, Bu. Saya temenin sampai bosan. Ah, anak ini, cara ngomongnya bikin jantungku enggak karuan. Aku berdehem, lalu pura-pura sibuk merapikan peralatan dapur. Ya sudah, cepat makan. Habis itu besok saya tunggu, jangan telat. Aris mengangguk sambil tersenyum lagi dan aku tanpa bisa menahan diri malah melirik punggungnya saat ia berbalik menuju kompor. Pagi hari biasanya ramai, tapi di rumah kos ini masih saja sunyi. Aku baru selesai mandi, mengenakan daster tipis motif bunga-bunga yang jadi favoritku karena adem dipakai. Aku tahu daster ini kurang pandang cahaya, apalagi aku malas pakai bra pagi ini. Tapi ya, siapa juga yang mau lihat? Setelah menyalakan kompor untuk memanaskan opor, aku ke ruang tamu sambil membawa secangkir kopi. Baru saja aku duduk, suara pintu kamar Aris berderit pelan dari arah ruang tengah. Aku bisa melihat Aris keluar dengan langkah malas, menggaruk kepala. Kaosnya masih sama seperti semalam, tapi kali ini dia hanya pakai celana pendek. Lebih santai, rambutnya berantakan tapi malah bikin dia kelihatan lebih muda. Pagi, Bu, sapa Aris, suaranya sedikit serak. Aku melirik ke arahnya, tersenyum kecil. Pagi, Riz, baru bangun ya? Nyenyak tidurnya? Lumayan, Bu, jawabnya. Aku tahu benar pandangannya tertuju pada daster tipis ini. Aku pura-pura tidak sadar. Tapi aku sengaja menggeser dudukku sedikit, membuat dasterku semakin melekat. Nyenyak sih, Bu, katanya. Suaranya terdengar agak gugup. Tapi tadi pagi kok ramai banget suara takbiran, jadi kebangun. Aku tertawa kecil, menyesap kopi. Namanya juga malam lebaran, masih mending di sini, enggak seramai di kampung. Dia tertawa pelan tapi matanya belum lepas dari tubuhku.
Aku bisa merasakannya meski dia berusaha mencuri pandang. Oh, Aris, dasar anak muda. Saya bantu masak aja deh, Bu, katanya tiba-tiba, mencoba mengalihkan perhatian. Aku berdiri, sengaja bergerak pelan agar dasterku semakin menunjukkan lekuk tubuhku. Nggak usah, Riz. Kamu kan tamu di sini. Duduk aja di ruang tamu. Nanti saya buatin kopi. Dia menggeleng cepat. Nggak, Bu. Masa saya diam aja? Saya bantu aja biar cepat selesai. Aku mendekat ke dapur, tapi tetap mengawasinya dari sudut mata. Saat aku membungkuk mengambil sesuatu di lemari bawah, aku bisa merasakan pandangannya lagi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Aku berbalik cepat, membuatnya sedikit kaget. Aris, kamu kenapa melamun? Tanyaku sambil tersenyum genit. Enggak, Bu. Enggak melamun kok. Jawabnya buru-buru. Matanya berusaha menatap ke arah lain, tapi aku tahu dia kesulitan mengalihkan pandangannya dariku. Aku mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kalau kamu lapar, makan dulu sana. Nanti opornya belum siap. Dia menelan ludah, mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya ambil roti aja dulu. Aris segera berbalik menuju meja makan dan aku tersenyum kecil, puas dengan reaksi anak muda itu. Hari ini baru saja dimulai, tapi aku sudah merasa pagi ini lebih hangat dari biasanya. Pagi itu, dapur dipenuhi aroma opor ayam dan sambal goreng hati yang sedang kupanaskan. Aku sibuk mengaduk kuah opor. Daster tipisku sudah mulai terasa lengket di badan karena udara dapur yang hangat. Tapi aku tak terlalu peduli. Aris duduk di kursi dekat meja dapur, memperhatikan gerak-geriku. Aku tahu pandangannya selalu tertuju padaku, yang membuatku agak salah tingkah, tapi aku mencoba mengabaikannya. Bu, Aris boleh bantuin? Tanyanya tiba-tiba sambil berdiri. Bantu apa, Riz? Tanyaku menoleh sedikit. Aris mendekat, mengambil adukan sayur di tanganku dengan gerakan yang terlalu santai. Bantu aduk opor, nanti ibu capek, katanya pelan, suaranya lebih merendah dari biasanya. Aku menatapnya sedikit bingung, tapi ada senyum kecil di wajahku. Aris, perhatian amat. Dia tidak menjawab. Tubuhnya condong ke arahku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Riz, jangan dekat-dekat gitu nanti tumpah, kataku pelan mencoba memberi jarak. Tapi ibu cantik banget pagi ini, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku terkesiap, jantungku tiba-tiba berdebar. Riz, jangan bercanda. Ini panas loh. Aku nggak bercanda, Bu, katanya lagi. Suaranya makin pelan tapi jelas. Tangannya berhenti mengaduk dan dia berbalik menghadapku. Aku terdiam. Napasku terasa berat. Apalagi saat dia menatap mataku begitu dalam. Ini bukan seperti yang biasanya. Anak ini mulai berani, mulai nekat. Riz, jangan kayak gini. Gak sopan, tahu. Tegurku berusaha mengembalikan suasana, tapi dia malah tersenyum kecil. Langkahnya maju sedikit, membuat jarak di antara kami semakin tipis. Tapi ibu gak marah kan? Ini gak benar, Riz. Kamu itu cuma anak kos di sini, gak boleh. Sebelum aku selesai bicara, tangannya tiba-tiba menyentuh pinggangku, lembut tapi penuh keberanian. Aku terkesiap, tubuhku membeku, napasku mulai tak teratur. Bu, aku gak bisa nahan lagi, katanya dengan suara serak. Ibu bikin aku gak bisa berpikir jernih. Aku menatapnya, kaget sekaligus bingung. Riz, ini gak bisa. Lepasin tanganmu, tapi aku tidak bergerak. Aku tahu aku harus menolak, harus mendorongnya menjauh. Tapi entah kenapa tubuhku tetap diam.
hanya menatap wajahnya yang begitu dekat. "Ibu nggak marah kan?" "Nggak apa-apa ya Bu, tenang aja," tanyanya lagi. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah. Aku tidak sadar mengangguk hingga dia menyentuhku. Aku memulainya perlahan, namun membuatku tak mampu untuk menghentikan. Kenapa aku bisa nurut? Aku nggak tahu. Tubuhku merespons, mengikuti, dan di dapur pagi itu aku hanya bisa membiarkan segalanya berjalan begitu saja. Aku duduk di dapur sambil mengaduk teh hangat. Dasterku masih sama meski sedikit kusut setelah kejadian barusan. Aku masih tersenyum sendiri memikirkan apa yang baru saja terjadi di sudut dapur ini. Aku tidak menyangka pagi yang awalnya biasa saja berubah jadi begitu mendebarkan. Dari kamar mandi, suara gemericik air terdengar. Aris sedang mandi. Sebelum masuk, aku sempat mendorongnya pelan sambil tersenyum. "Sudah, mandi sana. Nanti gak enak kalau ada yang datang." Dia cuma tertawa kecil, mengangguk tanpa banyak kata tapi senyumnya tak hilang. Aku menyiapkan sarapan di meja makan. Piring-piring berisi opor ayam, ketupat, dan sambal goreng ati sudah tertata rapi. Saat Aris keluar dari kamar mandi, dia terlihat segar. Kaosnya yang baru seperti pas banget dan rambutnya masih sedikit basah. "Riz, sini, makan. Perut pasti lapar kan?" Panggilku, mencoba bersikap santai meski jantungku masih deg-degan. Dia mendekat, duduk di kursi di depanku. "Wah, kelihatannya enak banget Bu. Tadi masaknya sepenuh hati ya." Aku tersenyum kecil, melirik ke arahnya. "Bisa aja kamu, tapi ya masak buat tamu kan harus spesial." Dia tertawa, mengambil ketupat dan mulai menyendok kuah opor ke piringnya. "Saya nggak berasa anak kos lagi Bu, sudah kayak keluarga sendiri di sini." Aku cuma mengangguk pelan, ikut mengambil makanan yang ada di meja. "Ya sudah, anggap saja begitu. Keluargamu di kampung pasti sudah sibuk ya. Ada yang tanya kapan kamu pulang?" Aris terdiam sejenak, menatap piringnya, kemudian dia mulai cerita. "Iya Bu, tapi saya bilang mungkin telat sehari. Ibu saya sudah biasa kalau saya suka dadakan kayak gini. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya sudah nikah, punya anak 1. Adik saya masih SMA Bu," jelasnya sambil tersenyum. "Ibu saya sering nanya kapan saya nyusul nikah. Katanya biar cucunya banyak." Aku tertawa kecil, menyuap sedikit sambal goreng ke mulutku. "Wah, berarti ibu kamu sudah enggak sabar ya kamu nikah? Calonnya sudah ada?" Dia menggeleng pelan, menatapku sambil menggeleng. "Ah ibu, jangan ngejek dong. Gak gampang tahu, apalagi kalau standarnya tinggi dan ngikutin standar TikTok." Aku tersenyum, sengaja membalas tatapannya dengan pandangan menggoda. "Standar TikTok? Maksudnya kamu nyari yang kayak apa?" Aris tampak berpikir sebentar, lalu menjawab sambil tersenyum kecil. "Yang dewasa, perhatian, bisa bikin nyaman, pokoknya yang kaya Ibu." Aku terbatuk kecil, pura-pura sibuk mengambil air putih. "Kamu ini bisa aja, gombalnya keterlaluan." Dia tertawa lagi, tapi kali ini tidak berkata apa-apa. Kami makan. Keheningan sebentar, hanya suara sendok dan piring yang saling beradu, tapi suasana terasa berdebar. Selesai makan, Aris bersandar di kursinya, menatapku. Wajahnya santai, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Makasih Bu, sarapannya enak banget." Aku mengangguk pelan, tersenyum tipis. "Sama-sama Riz. Kalau mau tambah, ambil sendiri ya, jangan malu-malu." Dia mengangguk, lalu berdiri membantu merapikan piring di meja. Pagi ini terasa begitu ringan, seperti tidak ada beban.
Tapi di sudut hatiku, aku tahu ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah selesai sarapan, aku duduk di ruang tamu sambil mengipasi diri dengan tangan. Udara pagi ini terasa hangat, tapi mungkin kehangatan itu juga karena suasana yang tadi di dapur. Aris keluar dari dapur membawa 2 gelas teh manis. Dia menaruhnya di meja depan kami, lalu duduk santai di sofa. "Bu, teh manisnya udah siap. Biar saya yang bikin," katanya sambil menyodorkan 1 gelas ke arahku. Aku menerima gelas itu dengan senyuman. Wah, calon suami idaman banget nih. Masakin opor tadi, terus bikinin teh juga. Dia hanya tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Kalau Bu Laila yang bilang, berarti saya lulus dong. Aku tersenyum menggoda. Tergantung, nilainya enggak pas-pasan kan? Dia menatapku dengan mata yang seolah menyimpan sesuatu. Kalau soal nilai sempurna saya butuh belajar, Bu. Tapi gurunya seperti ibu, saya yakin bisa cepat paham. Aku pura-pura melotot menahan tawa. "Ih, kamu ini ada-ada aja. Jangan gombal terus, nanti kebiasaan." Aris tiba-tiba berdebar. "Bu, saya tadi dapat kabar dari teman. Katanya saya baru dapat tiket mudik besok." Aku langsung menoleh ke arahnya. "Oh, jadi kamu masih di sini sampai sehari lagi?" Aris mengangguk, memasukkan 1 sendok gula lagi ke dalam tehnya. "Iya, Bu. Jadi masih bisa bantu-bantu di sini kalau dibutuhin." Aku tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhku ke sandaran sofa. "Kalau gitu kamu harus siap nemenin aku terus ya. Soalnya aku sendirian di rumah, gak ada yang nemenin ngobrol." Aris melirikku, senyumnya mulai melebar. "Nemenin terus, Bu? Maksudnya 24 jam gitu?" Aku pura-pura memukul lengannya pelan dengan bantal sofa. "Ih, kamu ini jangan lebay. Maksudnya ya, kalau lagi gak sibuk gitu." Dia tertawa kecil, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Saya siap kok. Kalau butuh ditemenin, tinggal panggil aja. Saya kan gak pergi kemana-mana." Aku menatapnya sebentar, sengaja menambah kesan genit di pandanganku. "Beneran nih? Jangan cuma omongan aja ya. Kalau aku minta temenin masak, belanja, atau ngobrol-ngobrol sampai malam, jangan kabur." Aris tampak sedikit kaget dengan nada bicaraku yang terakhir, tapi dia cepat menguasai diri. "Kalau itu maunya ibu, saya nggak mungkin kabur. Saya malah senang kok." Aku tertawa kecil, menyesap tehku perlahan. Kalau gitu aku bakal pastikan kamu nggak nyesel tinggal di sini sampai 2 hari ke depan." Dia hanya tersenyum tipis, lalu menatapku lama. Ada sesuatu yang membuat suasana mendadak terasa panas lagi, tapi aku mencoba mengalihkan pikiran itu dengan pura-pura fokus ke teh di tanganku. Dalam hati aku mulai menyusun rencana. Kalau Aris memang berani menerima tantangan ini, aku pastikan dia enggak bakal melupakan momen lebaran ini. Sorenya, aku bangun dari tidur siangku dengan mata yang masih setengah terpejam. Rasanya lelahku belum sepenuhnya hilang, tapi udara sore yang mulai sejuk memaksaku untuk segera bangkit. Aku menggeliat pelan di kasur, lalu mencoba duduk di tepi ranjang. Aku menyadari dasterku agak berantakan. Beberapa kancing di bagian atas terbuka tanpa sengaja, tapi aku masih terlalu mengantuk untuk peduli. Nanti juga rapi sendiri, pikirku. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar mandi di ujung lorong. Begitu pintu kamar mandi kudorong perlahan, aku terkejut mendengar suara gemericik air. "Hei!" Aku terdiam di ambang pintu. Uap dari pancuran memenuhi ruangan dan di tengahnya aku melihat Aris berdiri di bawah shower dengan tubuhnya yang basah kuyup.
Dia menoleh dengan ekspresi terkejut, tapi anehnya dia tidak berkata apa-apa. Mata kami saling beradu, sebetulnya aku buru-buru menutupi mata dengan tangan di antara aku bergetar, antara kaget dan sesuatu yang lain di saat yang sama. Seharusnya dia langsung bereaksi. Bagaimana aku bisa menyimpitkan sedikit dari sela jariku dan airnya menimpa keadaannya ketika jantungku tiba-tiba berdebar cepat. Aku nggak tahu kamu ada di sini, kataku pelan, berusaha terdengar kesal meski ada nada malu di suaraku. Saat aku berbalik hendak keluar, tiba-tiba tangannya menarik lenganku. Aku terkesiap, tubuhku sedikit tersentak ke belakang. "Tunggu, Bu," katanya dengan nada pelan tapi tegas. Aku menoleh, menatapnya dengan mata membelalak. "Aris, apa-apaan kamu?" tanyaku gugup. Dia tidak menjawab. Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak bisa berpaling. "Bu Laila, tadi pagi Ibu bilang saya harus nemenin terus kan?" Suaranya rendah, tapi cukup membuatku semakin gugup. Aku mencoba menguasai diri meski tangannya yang masih memegang lenganku membuat pikiranku kacau. "Itu beda, Aris. Sekarang lepaskan aku." "Ini gak benar," gumamku meski suaraku semakin pelan. Tapi Aris malah mendekat dan aku tidak tahu kenapa aku justru membiarkannya. Dia memutar tubuhku perlahan, menarikku ke bawah pancuran. Air dingin membasahi tubuhku, membuatku tersentak kecil. Aku masih mencoba melawan. Entah kenapa, perlahan tubuhku semakin melemah. "Jangan pura-pura gak suka," bisiknya di telingaku. Aku mendongak menatapnya dan untuk sesaat aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku basah kuyup, daster tipisku menempel sempurna di kulit. Aku merasa malu, tapi di saat yang sama aku tidak bisa menghindar dari tatapannya. "Aris, kita gak seharusnya..." Ucapanku terhenti saat tangannya menyentuhku dengan lembut. Aku menutup mata, mengabaikan gejolak di dalam dadaku. Tapi ketika tubuhnya mendekat, aku tahu semuanya sudah terlambat. Aris memulai dengan perlahan dan lagi-lagi aku malah membiarkan, bahkan mengikuti. Sore itu, kamar mandi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku harus menyesal, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lari dari kenyataan bahwa aku menikmatinya. Selesai mandi, aku dan Aris keluar dari kamar mandi dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Rasanya tubuh ini terasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Aku hanya berbalut handuk, berjalan menuju kamarku dengan langkah pelan. Aris berjalan di belakangku, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. Senyum kecil terukir di bibirku, sedikit genit, sedikit nakal. Kalau dia ingin mengikuti, biarkan saja. Dalam hati aku sudah menebak apa yang akan terjadi. Begitu sampai di kamarku, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, Aris sudah menyelinap masuk di belakangku. "Mau apa kamu?" tanyaku setengah berbisik, meski tidak benar-benar terdengar marah. Dia tersenyum, senyum nakal yang membuatku sedikit gugup sekaligus berdebar. "Bu, masih sore. Gak apa-apa, kan ngobrol dulu sebentar?" tanyanya sambil mendekat. Aku menatapnya sambil berdiri di tepi ranjang. "Ngobrol? Kayaknya yang kamu mau lebih dari itu," ucapku tetap menjaga nada suaraku rendah. Aris mendekatkan wajahnya, matanya menatapku dalam-dalam. "Kalaupun iya ibu keberatan," bisiknya di telingaku, membuat leherku terasa panas. Aku tersenyum kecil, tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku berjalan mundur hingga punggungku menyentuh ranjang. Aris mengikuti,
berdiri tepat di depanku. Tanpa bicara banyak, dia membungkuk, mencium keningku. Aku hanya mengeluh, aku mendenguh. "Aris," gumamku pelan, tapi dia sudah memelukku erat. Kami terlarut dalam kehangatan sore itu. Tubuh kami menyatu sekali lagi. Rasanya seperti waktu berhenti, hanya ada aku dan dia, menikmati setiap momen yang terasa begitu indah dan tak terlupakan. Setelah semuanya usai, aku terbaring di sisinya, kepalaku bersandar di dadanya yang hangat. Kami berbicara dengan samar, berbisik, tak terdengar jelas. Hanya ada kami di rumah ini. "Malam nanti kira-kira mau masak apa, Bu?" tanyanya. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang tampak marah, namun aslinya tidak. Iya, aku merasa memberinya sesuatu yang sungguhnya. "Kenapa, Bu? Kelihatan capek banget," tanyanya. Ini cuman hari yang melelahkan, tapi menyenangkan." Aku mengambil kunci mobil dan Aris dengan sigap menawarkan untuk menyetir. "Biar saya aja, Bu. Malam ini gantian saya yang bayar Ibu," katanya dengan nada menggoda. Aku tersenyum kecil, mengangkat bahu. "Ya udah, coba aja." Kami pun berkeliling kota yang tampak sepi setelah Lebaran. Jalanan lengang dan hampir semua warung makan tutup. "Aris, kayaknya malam ini kita bakal kelaparan deh," aku berkomentar sambil memandang keluar jendela. Dia melirikku dengan senyum jahil. "Kalau nggak nemu warung, saya masakin mie instan aja gimana?" Aku tertawa kecil. "Beneran bisa masak kamu?" ledekku. "Bisa dong, masa nggak percaya?" balasnya santai. Setelah hampir setengah jam mencari, akhirnya kami menemukan sebuah gerobak nasi goreng di sudut jalan. Tempatnya sederhana, hanya ada beberapa bangku plastik, tapi aroma masakannya membuat perutku langsung keroncongan. Aku semangat memesan 2 porsi nasi goreng spesial dengan tambahan telur, sementara itu Aris hanya mengamati dengan senyum tipis. "Kalau lapar, Ibu lucu juga ya," godanya. Aku mencibir genit. "Ya iyalah, kalau nggak lucu kamu pasti nggak bakal betah di sini." Kami menikmati mie yang dibuat Aris sambil mengobrol santai. Rasanya sederhana tapi suasananya hangat. Selesai makan, Aris mengajakku berkeliling kota. Kami melewati taman kota, alun-alun, bahkan berhenti sebentar di jembatan untuk menikmati angin malam. Aku membuka jendela mobil, membiarkan udara segar masuk. Sesekali aku menoleh ke arahnya dan selalu mendapati dia mencuri pandang. "Ada apa, Riz? Kok liatin aku terus?" tanyaku menggoda. Dia tersenyum kecil, mengalihkan pandangan ke jalan. "Nggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma senang aja bisa begini sama Ibu. Rasanya beda." Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang berubah di antara kami. Larut malam kami kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam, aku tidak langsung menuju kamarku. Sebaliknya, aku berdiri di depan pintu, menatap Aris yang tampak ragu untuk kembali ke kamarnya. "Aris," panggilku pelan. Dia menoleh. "Iya, Bu." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menarik tangannya dengan lembut. "Temenin aku di kamar." "Ya." "Kamu besok mau pulang kan? Temenin aku dulu malam ini." Aris terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia mengikutiku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Saat pintu tertutup, aku berbalik menatapnya dengan senyum tipis. "Terima kasih udah nemenin aku malam ini," bisikku sebelum dia meraih tanganku dengan hangat. Malam itu terasa begitu berbeda. Aris yang biasanya malu-malu dan agak kaku, malam ini berubah. Ada sesuatu dalam caranya memeluk, menyentuh, dan memperlakukanku yang membuatku merasa istimewa.
Dia tidak terburu-buru, tidak hanya sekadar memenuhi gairah. Dia membuatku merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Saat semuanya selesai, aku terbaring di sampingnya, masih dengan napas yang sedikit tersengal. Aku melirik ke arah yang ada di sampingku. Rambutnya acak-acakan dan dadanya naik turun. "Aris," panggilku pelan. "Iya, Bu," gumamnya. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, cuma manggil aja. Kamu kelihatan capek." Dia mengangguk kecil, matanya mulai berat. "Iya, capek, tapi senang." Jawabannya membuatku tersenyum lebih lebar. Ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Aku menyadari malam ini bukan hanya tentang momen. Aku menggeser tubuhku lebih dekat, menyandarkan kepalaku di dadanya. Dia melingkarkan lengannya di pundakku, dan aku bisa mendengar detak jantungnya yang perlahan menenangkan. "Riz," panggilku lagi, kali ini lebih pelan. Gumamnya, matanya hampir tertutup sepenuhnya. "Terima kasih," kataku singkat. Dia hanya tersenyum samar. Kemudian memejamkan matanya sepenuhnya. Napasnya mulai teratur, pertanda dia sudah benar-benar lelah dan terlelap. Aku tetap terjaga, memandangi wajahnya yang tertidur damai. Ada rasa puas, bahagia, dan entah apa lagi yang bercampur di hatiku. Senyuman kecil terus menghiasi wajahku. Malam itu aku merasa utuh. "Selamat malam, Aris," bisikku pelan meskipun aku tahu dia sudah mendengarnya. Pagi itu aku terjaga lebih dulu. Aku tidak memejamkan mata. Bagaimana bisa tidur kalau pikiranku terus dipenuhi oleh Aris yang berbaring di sebelahku? Rasanya aku ingin mengabadikan setiap detik bersamanya sebelum dia pergi. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap lewat celah tirai kamar. Aku mendengar Aris bergeser pelan. Lalu dia membuka matanya perlahan. Dia menoleh padaku dan tersenyum tipis. Wajahnya masih setengah mengantuk. "Pagi, Bu." Suaranya serak tapi hangat. Aku senyum, jari-jariku menyentuh pipinya. "Pagi, Riz. Udah siap buat hari ini?" Dia menghela napas dalam, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, dan untuk sesaat dunia di luar kamar ini terasa tidak penting. "Belum, Bu. Rasanya berat banget ninggalin Ibu," bisiknya pelan di telingaku. Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Riz. Kalau bisa, aku gak mau kamu pulang." Aris menatapku, lalu mengecup keningku lembut. Kami berpelukan erat, seolah waktu tidak akan pernah cukup untuk kami berdua. Pelukan itu diikuti dengan momen keintiman terakhir, sebuah pelepasan rasa yang tidak bisa dibendung lagi. Setelah itu, Aris bangun lebih dulu untuk mandi. Aku masih duduk di tepi ranjang, memandangi punggungnya saat dia berjalan menuju kamar mandi. Ketika dia selesai, gantian aku yang bersiap-siap. Tak lama kemudian, kami sudah rapi dan siap untuk berangkat ke stasiun. Aku mengemudikan mobil dengan diam, sesekali mencuri pandang ke arahnya yang duduk di sampingku. Rasanya ada yang menyesakkan di dada, tapi aku tidak ingin menunjukkannya. Sampai di stasiun, kami turun dengan langkah perlahan. Aku menggandeng tangannya erat, tidak peduli kalau ada orang yang mungkin memperhatikan. "Jaga diri di kampung, ya, Riz," kataku dengan suara sedikit bergetar. Aris tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat. "Iya, Bu. Nanti pas saya cuti, saya bakal balik lagi ke sini. Jangan lupa sama saya, ya." Aku tertawa kecil, mengusap mataku yang terasa panas. Aku menangis ketika kereta mulai datang. Aris memelukku erat untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Aku berusaha keras menahan tangis, melambaikan tangan sampai kereta itu menghilang dari pandangan. Dalam hati aku terus berharap, entah kapan
Aku ingin melihat dia kembali lagi ke sini, ke rumahku, ke hidupku.